sekalian, jadi terkutuklah Yesus, betul? Kutuk itu dilimpahkan sama dia, Bang, karena manusia nggak sanggup, Bang. Tahu loh. Untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, kutuk itu dilimpahkan kepada Yesus, betul? Betul, Bang. Nah, sehingga Yesus menjadi terkutuk, betul? Iya, dilimpahkan kutuk itu. Sementara di dalam Matius 25:41, orang-orang terkutuk itu dilemparkan ke neraka bersama dengan iblis. Berarti abang masuk surga, Yesus masuk neraka. Ya tidak, Bang, dia memenangkan, Bang. Dimenangkannya dia, Bang. Dia terkutuk kok. Dia kan bangkit, Bang. Pada hari ketiga, Bang. Dia bangkit pun pada hari ketiga. Berarti ketika dia bangkit pada hari ketiga, dia tidak terkutuk lagi. Ya tidak boleh, Bang. Apa? Dia sudah dia patahkan itu kutuk, Bang. Oke. Makanya Abang bisa beda sampai sekarang bisa ngomong. Di mana tertulis Yesus bangkit dari kematian dalam kondisi tidak terkutuk? Di mana? Dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa dia sudah tertulis di mana, Bang? Yesus bangkit dari kematian dengan kondisi tidak terkutuk, di mana? Dia telah mematahkan kutuk itu sendiri dengan kebangkitannya. Seperti di mana tertulis itu, Bang? Di mana tertulis Yesus mematahkan kutuk itu sendiri dengan kebangkitannya? Di mana? Banyak itu, Bang. Satu aja ayatnya, Bang, di mana? Nah, karena abang kan mungkin nggak ngerti dia, satu persatu payah dia ngutipnya, Bang. Itulah halunya kalian, Bang. Kalian percaya sesuatu yang tidak ada di Bibel kalian, sementara yang ada di Bibel kalian banyak loh, Bang, percaya. banyak. Tapi nggak mungkin lah kita detail satu persatu ayat itu. Karena ini lebih gabrulnya lagi, Bang. Ini lucunya ini, Bang. Lucu ini, Bang. Tidak, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang membuat hukum Taurat ini siapa, Bang? Ya Allah. Ya, Tuhan ya, yang membuat hukum Taurat, Tuhan ya. Diturunkan kepada siapa, Bang? Pada manusia. Manusia. Yang mengutuk hukum Taurat siapa, Bang? Maksudnya? Simak lagi pelan-pelan, Bang ya. Ini berat memang ini. Ini berat ini. Baru ini berat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang membuat hukum Taurat siapa, Bang? Tuhan, betul. Sudah? Hukum Taurat diturunkan kepada siapa, Bang? Kepada manusia. Sebenarnya Bani Israel. So, kamu bilang manusia. Bani Israel pun manusia. Kepada manusia, betul. Udah? Yang mengutuk hukum Taurat ini siapa, Bang? Siapa yang berani mengutuk hukum Tuhan, Bang? Hukum Tuhan ini loh, Bang. Begini Abang loh, Bang. tadi sudah mengakui bahwasanya hukum Taurat ini adalah hukum Tuhan. Siapa yang berani mengutuk hukum Tuhan ini, Bang? Bukan Taurat yang dikutuk, Bang. Jadi apa yang dikutuk, Bang? Manusia yang telah melanggar hukum Taurat jadi terkutuk. Gak ada manusia, Bang. Hukum ini jelas, Iya, Bang. Hukum ini hukum ini bukan manusia. Hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu kan terjadinya di kitab Taurat, Bang. Manusia telah melanggar, melenceng dari Taurat. Bang, tidak ada, Bang, dikatakan yang dikutuk itu adalah manusianya, Bang. Hukum sebelumnya makanya abang jangan berdusta sama diri sendiri. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari perjanjian lama manusia sudah melenceng dari hukum Taurat. Saya nggak tanya mau manusianya melenceng, mau manusianya meloncong, mau manusianya mencret. Saya nggak urus itu, Bang. Yang saya urus itu, saya tanya Anda tadi, hukum Taurat ini yang bikin siapa? Tuhan. Diturun kepada siapa hukum Taurat ini? Manusia. Yang ngutuk hukum Tauratnya siapa, Bang? Bukan Tauratnya dikutuk, Bang. Jadi apanya dikutuk? Manusianya karena melanggar Taurat. Oke, berarti hukum Taurat itu tidak terkutuk hukum Taurat ya? Mana ada di terkutuk hukum Taurat? Iya, berarti hukum Taurat tidak terkutuk ya? Hukum Taurat itu tetap hukum Taurat, Bang. Iya, berarti tidak ada yang mengutuk hukum Taurat ya? Hah?
Coba berkilah dulu kalau lagi yang kemari bang. Sama ini lagi berkilah dulu lagi bang. Memang kalian pembangkang besar-besaran kalian bang. Nih. Bukan loh bang. Sebab Dia kan dengan menjelaskan. matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat. Yang membuat hukum Taurat siapa bang? Efesus 2 nomor 15. Yang membuat hukum Taurat siapa bang? Dengan mari dulu ya, dari kitab mana itu bang? Pelan-pelan bang. Efesus 2 nomor 15. Nanti kita ke Galatia 3 Bentar ya. 13. Bentar, jangan ceroboh bang. Efesus 2 nomor 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya antara mereka seperti bintang. Yang mana itu bang? Efesus 2:15. Makanya ini abang baca bang, data ada kutunjukkan, abang tinggal baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Yang membuat hukum Taurat ini berdasarkan pernyataan abang tadi di awal adalah Tuhan. Ya, berarti hukum Taurat adalah hukum Tuhan. Yang membatalkan hukum Tuhan di sini siapa bang? Tuhan sendiri bang. Apa? Sebab bentar ya. Sebab dengan matinya, dengan mati Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, yang membatalkan hukum Taurat di sini siapa, Bang? Bentar dulu, Bang. Kan belum selesai, Bang, satu ayat. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kan ya, jelas itu, Bang. Iya, jelasnya apa? Yang membatalkan hukum Taurat siapa di sini, Bang? Dengan penebusannya, Bang. Di kayu salib. Saya tanya siapa penebusannya? Ya Allah. Ya Tuhan sendiri, Bang. Ini kalau ditanya videonya berapa nomor? Ya Tuhan yang itu sendiri, membatalkan Bang. hukum Taurat di sini siapa, Bang? Tuhan sendiri, Bang. Siapa yang membatalkan di sini? Di mana kata Tuhan di sini membatalkan, Bang? Di mana? Di mana di sini kata Tuhan? Bisa membatalkan cuma Tuhan sendiri, Bang. Tapi kenyataannya dengan matinya manusia sebagai manusia, Bang. Matinya Yesus, Tuhan Yesus sebagai manusia. Dengar, Bang. Kematian anak manusia ini yang menjadikan hukum Taurat dibatalkan kalau kau mau jujur. Tapi memang Bible kalian itu untuk kalian dustakan saja nih Bible. Anak manusia itu Yesus sendiri, Bang. Anak manusia inilah yang membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan. Dengan cara matinya anak manusia ini, hukum Taurat dibatalkan. Dan yang menulis kitab ini adalah Paulus. Paulus sungguh luar biasa. Hanya dengan satu tulisannya saja membuat manusia percaya dan tersesat. Bagaimana seorang Paulus yang katanya utusan Tuhan malah membatalkan hukum Tuhan. Itu narasi abang. Narasi dari mana? Udah jelas dalam Efesus 2 nomor 12, 15. Galatia 3 nomor 13. Itu narasi abang. Terserah Anda mengatakan narasi. Itu kenyataan. Ya iya, abang membelok-belokkan Paulus. Membelok-belokkan. Terserah Anda mengatakan begitu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti kan hukum Taurat dibatalkan dengan cara matinya anak manusia ini kan, Bang? Yesus sendiri tuh. Iya, hukum Taurat dibatalkan dengan cara matinya Yesus kan, Bang? Iya. Nah, yang menuliskan kitab Efesus ini adalah Paulus kan, Bang? Iya. Kesaksiannya ini. Adakah di Bible, adakah ayat dalam Bible di mana Bapak berkehendak dengan kematian Yesus di kayu salib? Karena itu menjadi kutuk, Bang, begini, Bang. Tadi kan jelas
Bagi manusia yang terkutuk itu matinya di kayu salib. Bang, itu di Galatia 3:13. Kita masih berangkat di Efesus 2 dulu 15. Setiap orang yang manusia yang terkutuk itu harus disalib, Bang. Yang aku udah tahu Bang, Yesus itu terkutuk. Galatia 3:13 dia terkutuk. Tapi yang ngutuk dia ini bukan Bapak yang mengutus dia. Yang ngutuk dia ini bukan dirinya sendiri. Siapa yang mengutuk dia? Paulus. Itu narasi abang. Narasi abang itu. Galatia 3:13 jelas tertulis loh Bang. Itu kesaksiannya Paulus ini. Ini kesaksian Paulus, Bang. Iya, yang menyatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib siapa? Iya, jangan dibelot-belotkan seperti itu, Bang. Nggak belokkan. Yang menyatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib berdasarkan Galatia 3:13 siapa? Ini kan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini kesaksiannya, Bang. Aku kok di Efesus, ini Galatia dulu kita Bang. Oh, Galatia. Kita berangkat lagi ke Galatia, ayo. Aku Ya di udah, Efesus, Galatia. Anda ngajak ke Galatia. Aku ke Galatia, Anda ngajak ke Efesus. Memang musuh Galatia terbesar juga- Kristen itu Bibelnya nih. Galatia Makanya juga yang itu, hadis dan Bang. fitnah. Yang menyatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib berdasarkan Galatia 13 siapa? Kan tadi udah jelas di Galatia dijelaskan. Kita kan udah bahas. Iya, balik yang lagi. menyatakan Balik lagi. Yesus mati terkutuk di kayu salib berdasarkan Galatia 3:13 siapa? Udah balik lagi bentar. Satu pun nggak ada yang bisa dijawab pertanyaan. Siapa Bang Hamdo? Bentar ya. Galatia lagi, mari buka situ juga Galatianya. Aku udah hafal Bang. Buka. Jadi pertanyaan yang mana, Bang? Yang menyatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib berdasarkan Galatia 3:13 siapa? Dosa manusia, Bang. Ya Allah, nggak ada tulisan dosa di situ ya. Kutuk itu dosa, Bang. Berarti hukum Taurat dosa. Hukum Taurat itu perintah. Oke, Kristus telah menebus kita dengan kutuk hukum Taurat. Jika kutuk adalah dosa, berarti kata-katanya Kristus telah menebus kita dari dosa hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu berdosa, Bang. Dosa hukum Taurat itu, Bang. Karena melanggar hukum Taurat, murkalah. Gak ada di situ namanya karena melanggar, Jangan kau paksakan yang gak ada. Yang ada tertulis tidak kau Jelas imani. itu. Yang gak ada tertulis kau tambah-tambahi. Karena abang tidak paham. Jangan kau Seperti itu. tambah-tambahi Bibelmu, Bang. Gak paham kau. Kau bahas-bahas Kau gak gak paham, paham. kau nambah. Kalau nggak paham jangan dibahas. Bukan gak paham Bang, kau yang menambah-nambahi. Semakin lama kita diskusi, semakin banyak Karena tambahan dari Bibelmu. Pola pikirmu tidak seperti kami. Aku gak perlu berpikir, aku membaca literletnya udah selesai Bang. Kalau nggak bahas kitabmu, jangan bahas kitab orang. Nggak kok jadi nangis. Kok jadi cengeng. Loh, dijelaskan nggak mau dengerin. Iya, abang boleh menjelaskan, tapi Ya jangan udah turun, menambah-nambahi ayat turun aku. Bibelmu. Percuma bang, turun aja aku. Percuma, Merajo kan, merajo. percuma loh bang. Makanya jangan kau tambah-tambahi isi Bibelmu Bang. Kalau nggak nyambung percuma. Kayak mana mau nyambung Bibelmu pun kau tambah-tambahi. Dijelaskan dibilang ditambahi. Ya udah silakan, Galatia 3:13 silakan. Apa yang mau Anda jelaskan? Siapa yang menyatakan Yesus mati kau bahas. tertutup di kayu salib? Silakan. Nah, kan merajo. Suka kalian aja nambah-nambah Bibel. Assalamualaikum Bang Delas. Assalamualaikum abangku Bang Andre. Waalaikumsalam. Salam. Aduh ya Allah. Aduh gua pegel rahang gua bang. Bener bang. Pegel rahang gua. Aduh.
Wah. Ya, kenapa ditutupin gitu loh? Maksudnya kenapa ditutupin? Kenapa harus? Aduh ya Allah. Aduh pegel rahang gue ya Allah Bang Faruk. Bener. Sampai lanjut dulu deh Bang. Ya Bang Andri. Pilek Bang Andri. Enggak, gua ketawa dari tadi. Bener pegel guanya. Gua pegel. Enggak gini loh. Sebenarnya udah jelas Bang. Kalau seandainya tadi gini loh. Kalau seandainya Abang sertakan juga Matius 5 ayat 17. Bingung nggak? Apalagi Abang sertakan Matius 5 ayat 17, Yesus menggenapi hukum Taurat, ya kan? Tidak satu iota pun dibatalkan. Bingung nggak dia nanti? Kenapa? Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Siapa yang melanggar hukum Taurat? Kan begitu. Coba kalau ditambahkan hal itu, makin ngaco lagi jawabannya. Iya, karena gini Bang Andri, aku tadi mau berfokus kepada siapa yang membuat hukum Taurat, bukan siapa yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu fokusnya tadi. Karena apa? Dalam Galatia 3:13, hukum Taurat itu dibuat jadi kutukan. Makanya aku tanya tadi dia kan, yang membuat hukum Taurat siapa? Dia udah mulai nyambung tuh, udah mau kooperatif dia. Tuhan kata dia kan. Ya, Hukum Taurat ini diturunkan untuk siapa? Manusia kata dia kan. Yang membuat hukum Taurat siapa? Nah, di sini akalnya sudah mulai bangun. Iya juga ya, tapi berusaha dibantahnya. Betul. Tadi kayak Rupanya dia membantah itu. Supaya jangan sampai dia mengatakan manusia yang membatalkan hukum Taurat, yang mengutuk hukum Taurat. Bagaimana bisa hukum Tuhan dibatalkan oleh manusia? Itu. Betul. Kan jelas itu di Efesus 2 ayat 15 siapa yang membatalkan? Ya kan? Sorry. Iya di Efesus 2 ayat 15. Siapa yang membatalkan? Ada tamu nih, Empat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Faruk. Waalaikumsalam. Bon tampu bolon. Bon tampu bolon. Bon tampu bolon. Lek ku tampu bolon. Halo Lek. Udahlah. Oke, audio 88 audio 88 Ini dengan gaya Bang Faruk begini gak ada yang berani Bang, bener. 88. Nah, lah. Sengaja dia tuh betul The King. Bang Naga agak noise, bukan saya. Saya NZ 5000 wajar noise. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang Karena menebus kita- di situ siapa? Yang menebus di situ siapa? Kristus Coba. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba Bang yang itu kamera depan Babang tadi. Udah Bang, udah dihafal di kepala aku Bang. Kau pun nggak hafal Bibel kau. Iya biar di sini yang di dalam room ini sama-sama baca Bang. Coba. Sudah, Kristus semua pun udah hafal di bawah ini Bang. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menebus kita dari kutuk hukum Taurat di situ? Kristus, betul? Jadi gara-gara Bang membaca Tuhan Yesus menebus dari kutuk, jadi dia terkutuk gitu Bang. Oke, jika Anda memiliki pemikiran lain silakan. Yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat menurut Anda siapa jadinya? Ya kan udah tertulis di situ Bang, ngapain ditanya lagi? Tapi kau salahkan jawabanku. Coba Berarti Abang jawabanku ini, benar. Bang kamera depan coba. Iya, berarti jawabanku Sekarang benar. gini, Bang. Abang yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat adalah Kristus, Enggak. betul? Iya. Ya betul. Dengan jalan menjadi Menebus kutuk bukan menjadi kutuk, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Coba Abang ini Abang liatin lagi. Coba Abang pikir coba. Menjadi terkutuk.
Kristus telah menebus itu kita menebus, dari Bang. hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat berdasarkan Galatia 3:13 adalah Kristus. Dengan jalan apa dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti kalian tidak terkutuk, Yesus yang terkutuk. Sementara dalam Matius 25:41, Yesus mengatakan orang-orang terkutuk tempatnya itu di dalam neraka, api yang kekal bersama dengan iblis. Dengan kata lain, kalian masuk surga, Tuhan kalian masuk neraka. Berarti yang kalian butuhkan bukan Tuhan tapi tumbal. Faruk, coba kau lihat dulu itu kamera belakangmu. Coba arahin ke dalil tadi, coba yang tadi. Biar kita sama-sama baca, Bang. Coba. Enggak, coba. Di situ jadi kutuk apa menebus kutuk, Bang? Enggak apa-apa. Abang ini. Nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu Bang. Udah fix menjadi kutuk. Siapa yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat berdasarkan Galatia 3:13? Yesus, Kristus. Dengan jalan apa dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan menjadi kutuk. Ya, akurat itu. Ya itu emang bener. Nah, ya, itu menebus. Iya, dengan jalan menjadi kutuk, Bang, namanya juga menebus. Berarti Bang, ketika Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, Yesus itu menjadi terkutuk. Bang, namanya menebus itu berarti dia menjadi sang penebus itu, Bang. Gak mungkin dia menebus kutuk terus dia jadi mulia. Kan gak mungkin kan dia menebus kutuk jadi mulia. Sudah benar pun pemikiranmu, Bang. Dengan jalan menjadi kutuk dan dia terkutuk. Di dalam Matius 25:41 yang jadi masalahnya, Bang. Masalahnya di dalam Matius 25:41 dikatakan, tengok ini. Matius 25:41 jadi masalah ini, Bang. 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Berarti berdasarkan Matius 25:41 orang-orang terkutuk tempatnya di mana, Bang? Iya, itu orang-orang yang terkutuk. Beda lagi sama yang menebus orang yang terkutuk. Abang paham nggak? Sekarang Yesus analoginya gini, Bang Faruk. Yesus menebus orang, menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena dia telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk dan dia menjadi terkutuk, maka tempat dia berada di Bang, itu dia beda konsep. Sekarang beda gini, Bang. Konsep. Dibantah bibelnya beda konsep. Memang kalian pembantah kalian, Bang. Iya kan? Beda konsep. Tapi kalau kalian mau jujur, Bang, aku dulu, Bang, ketika aku di Kristen, ada pertanyaan besar aku terhadap Paulus. Karena apa? Yang menyatakan Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk adalah tulisan dari Paulus yang tertulis dalam Galatia 3:13. Sementara tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kalian imani menjadi Injil, ya tidak ada satupun perkataan dari Bapa maupun Yesus menyatakan Yesus itu terkutuk. Yesus itu atau bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan aku terkutuk, tidak pernah. Bahkan begitu indahnya perkataan Bapa dalam Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Udah besar dikutuk sama Paulus. Dikutuk sama Paulus. Lebih sadisnya lagi kalau kita kaji nih, Bang. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa untuk Bani Israel. Hukum Tuhan itu, hukum Taurat itu loh. Siapa yang telah berani mengutuk hukum Taurat? Paulus. Habis.
hukum Taurat yang diturunkan untuk umat Bani Israel pun, yang dimana ketika Yesus hidup pada saat itu, Yesus pun hidup di dalam hukum Taurat seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes nomor 17, di mana dikatakan Yesus pada saat itu, jangan aku datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, bahkan satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan terbatalkan, lebih baik bumi dan isinya dihancur, kata Yesus. Akan tetapi ketika Yesus sudah diangkat ke langit, dengan mudahnya lisan Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah Faruk. kutukan. Aduh, banyak ngomong kau bang napasmu. Faruk, Sadis Paulus, sadis. itulah kalian kenapa kalian gampang-gampang mualaf. Karena kalian logika kalian mampet. Sekarang gini Faruk. Faruk ini beban keluarga di dalam keluarganya. Yang menanggung dia di dalam keluarga itu siapa? Pasti tentunya orang tua dari si Faruk. Apakah orang tuanya ini menjadi beban? Gak nyambung analogi Gak kamu. nyambung kok logikanya gak nyambung. Ya, Itu kan menebus dari apa? Udah duga mereka Menebus pacaran dari gini. kutuk. Kok gak nyambung, dengerin dulu. Kok gak Makanya nyambung, kalian ini Bang? umat-umat botol sebenarnya ini. Ya Si kalian Faruk sendiri ini, sebenarnya mulai kalian emosi. sendiri yang sudah jelas dengerin. itu tertulis loh. Coba baca Astaga. lagi, nggak baca pelan-pelan. Iya, Bang. di situ Gini, Bang. kata menebus itu kalian nggak paham. Karena dia di situ dikutuk baca lagi. karena apa? Menjadi Loh. kutuk jalan Jadi karena dia Yesus menebus. Yesus menjadi apa? Iya, menjadi jalan. Tahu nggak Menjadi apa jalan? Yesus? Di situ ditulisnya Menjadi apa? jalan dari kutuk. Jadinya bilang kan yang tadi Kata-kata jalan, Bang. Nggak ada. Lihat kan? Enggak. Kalian sendiri yang menambahkan, kalian sendiri yang menguraikan. Sekarang kalian sendiri. gini, Bentar ya, Masalahnya, aku yang- closing jalan dulu ya. Jalan ya, menjadi jalan. Bentar ya, aku ke depan ya. Aku kasih jalan ya. mualaf. Kalau mualaf ini ditanggung beban oleh orang tuamu di dalam rumah. Beda bang. Kalau Dengar seandainya itu dulu, masalah. dengar Sekarang dulu begini. mualaf. Inilah kalian gampang-gampang. Yang penting ngomong, kalian- itulah kalian. Kalau gua kalian ini juga yang sama penting sama lu ngomong, kayak lu. tapi nggak ngerti apa yang kalian Gua pahami. sama Kalian kayak lu ngomongin. dulu. Bang Faruk sama kayak lu dulu. Mempertahankan argumen gua pada saat itu sebenarnya. Astaga. Dengerin dulu Faruk. Gini, Aku gini. mau Aku pengen juga nanya sama, nih sama Bang. si juga sama dulu di mualaf situ. ini. Apakah ketika mualaf ini beban di dalam keluarga terus ditanggung sama ibu kamu Faruk? Apakah ibu kamu beban sama seperti kamu? Saya tanya. Coba jawab itu. Simple kan? Coba, apakah ibu kamu mualaf yang menanggung beban kamu di dalam rumah karena kamu gak ada kerjaan di dalam keluarga kamu, terus ditanggung hidup kamu sama orang tua kamu? Andre, Apakah ini orang tua jalan ya. kamu ini beban? Saya Ya, tanya Ini mualaf. jalan ya. Ini jalan. Ya, jalan ya, ada lampu merah ya. Ini ada lampu merah jalan ya. Udah ya. Coba udah dulu, jelas jalan coba ya. jawab dulu. Enggak, tunggu. Simple aja. Kau orang tua kamu jadi beban gak? Gini. Ketika orang tua kamu Bang, menanggung urusan kamu nafkah jadi nggak bisa beban. dibandingkan dengan urusan dosa, Bang. Kutuk, Bang. Beda, Bang. Ini nah itu Sekarang- nggak. Abang contoh tuh nafkah. Iya, kalian memaksakan kan kalau Loh, bahwasannya yang kalau memaksakan Yesus kan ini Anda yang terkutuk. Anda memberikan contoh. Anda Astaga. maksain sesuatu contoh, ya kan? Hal dosa yang dilakukan oleh manusia yang ditebus oleh Yesus, ya. Kau menyamakan sebagai saya ini ya kan membebani orang tua dan orang tua yang menanggung beban itu. Itu nggak ada hubungannya. Ini beda konteksnya. Ini beda masalah di dosa. situ? Sekarang begini. Mualaf. Enggak, tunggu pelan-pelan, Bang. Enggak, tenang aja, pelan-pelan. Bang Faruk tadi, ini sebenarnya gua nggak mau ikut campur, cuman gatal, Bang. Maaf, Bang Faruk ya. Iya. Gatal sayanya. Gini, ditulis di situ di Galatia 13 apa, Bang? Galatia 3 ayat 13 itu apa? Enggak, kita pelan-pelan aja. Iya, coba Ini- Faruk aja Nah. yang kamera belakang Faruk, biar aku sama si Ya, mualaf Kristus ini. menebus. Coba kita- kamera belakang dulu tunggu Faruk. sebentar. Bentar mualaf. Kamera belakang dulu Bang Faruk. Minta tolong Bang Faruk ya. Gak apa-apa Bang Faruk. Kamera Iya, belakang saya dulu udah Bang Faruk. mampet, otakmu udah mampet itu. Aduh, inilah. Kau mau putar gimana? Nih, gua bacain ya. Udah nggak sanggup kau lagi tuh. Enggak, biar pelan-pelan Bang. Sebentar, saya bacakan dulu aja. Kristus Ayo, telah menebus kita. Kristus telah menebus kita. Garis Dari- bawahi ya Bang ya. Iya, dari Iya. kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat. Iya. Dengan menjadi kutuk karena kita. Nah, siapa yang ditanya sama Bang Faruk? Yang menjadi kutuk itu siapa?
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Iya. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya betul. Nah, yang menjadi kutuk itu siapa? Ya Yesus, karena dia menebus. Yesus. Jadi Iya. Yesus akhirnya kayak gitu Bang Faruk. Kalau kasih tahu ini kayak gitu pelan-pelan dibacain secara ini. Lanjut Bang Faruk. Udah lanjut. Dia udah mengakui bahwa Yesus menjadi kutuk. Lanjut Bang Faruk. Nah, sementara dalam Matius 25:41, orang-orang terkutuk itu akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Berarti tempat Yesus di mana? Di dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Dia itu hasil dari menebus. hasil dari penebusan Yesus membuat orang-orang ini ya dalam iman mereka itu tidak terkutuk lagi. Karena Yesus telah menebus mereka dari kutuk hukum Taurat. Ya, yang jadi kesimpulannya ya dalam iman teman Kristen, mereka masuk surga, Tuhannya masuk neraka. Ya kan, Bang? Gitu Masuk jalan neraka. pikiran kalian. Kan aku udah bilang tadi, Faruk. Dia menebus kalian dengan dari Ya, hukum itu Taurat memang dengan jalan menjadi benar. kutuk. Beda halnya gini, Bang. Aku menebus dosa, aku menebus hutang seseorang. Aku menebus hutang seseorang miskin, kutebus hutang seorang miskin. Dengan tebusan yang kulakukan, dengan hutang yang kubayarkan dari orang miskin ini, tak membuatku menjadi miskin. Maka setelah hutangnya aku tebus, aku tetap kaya, tidak miskin. Kalau ketika tuh hutangnya tuh kubayar, ku tebus hutangnya, setelah itu aku miskin, si miskin menjadi kaya, itu namanya konyol. Aku jadi orang miskin. Karena aku Faruk. miskin, maka hidupku ke depannya penuh penderitaan. Tapi kenyataannya, Bang, orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekayaan, tak akan mungkin dia menebus dosa orang, menebus hutang orang, dengan tebusan hutang itu membuat dia jadi miskin. Ya itu Ini kau udah lemahnya tahu, Yesus Faruk. ini di situ. Dia menebus hukum Taurat menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dia yang menjadi kutuk. Berarti dia lemah. Itu poin pertama. Kan ada dibilang di situ menjadi jalan. Kau paham nggak menjadi jalan? Ujung dari jalannya apa, Bang? Ujung dari jalannya apa? Iya, menjadi jalan dari Ujung dari jalannya apa? kutuk. Kutuk. Tujuan Iya, nggak jalan mungkin itu dia adalah menebus kutuk tiba-tiba jadi mulia. Kan itu bukan jalan namanya. Iya, berarti dia kan Baru terkutuk gini. kan? Dia terkutuk kan, ujung-ujungnya dia terkutuk kan? Menjadi Setelah menebus jalan. kalian dari kutuk hukum Taurat, ujung-ujungnya dia menjadi terkutuk. Karena dia terkutuk, tempat dia dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Itu yang jadi masalahnya. Faruk, Enggak, sekarang kau gini Faruk. Enggak, tunggu. Kalau Kau ini kau tadi bodoh bilang kali apa? kulihat Enggak, maaf Faruk. Faruk, saya potong. Tadi Anda bilang menjadi jalan. Jadi kutuk itu Iya. menjadi jalan. Kutuk itu Menjadi menjadi jalan. jalan kutuk. Ah, menjadi jalan kutuk. Gimana sih? Di situ yang Nah, menjadi apa? Kutuk itu menjadi jalan Makanya atau coba jalan itu menjadi kamera kutuk? belakang dulu Faruk. Nah, tunggu, biar tunggu. biar sama-sama baca. Nih mereka Tunggu. ini susah ini. Bukan. Jalan menjadi kutuk atau kutuk menjadi jalan? Coba kamera belakang dulu. Enggak, saya biar tanya kita dulu. sama-sama baca. Saya Iya tanya kamera dulu. belakang, biar kamera belakang Nah, coba udah. biar kita baca. Itulah makanya kalau ayat suci bang nggak boleh ditambah dikurangi. Begitu abang tambahkan Makanya kata itu jalan, si itu mualaf jadi ini. melebar ininya Lu. pembahasannya. Nggak boleh ditambah bang. Lu yang Mualaf. menambah-nambahkan. Gua nggak Nggak ada kata menambah-nambahkan. jalan bang, nggak ada kata jalan gitu loh. Jangan ditambah. Kok nggak ada? Coba kamera belakang Ya, dulu Faruk. oke. Ya, Dengan tadi jalan udah kita sama-sama. Tunggu. Kita ini orang Dengan Indonesia. jalan. Sama-sama baca. Coba Nggak ada kata kamera jalan. belakang dulu Faruk. Coba kamera belakang dulu. Saya berani taruhan berapapun nggak Iya ada kata kamera jalan. coba tuh. coba kita Nggak lihat ada kata coba jalan. kita lihat itu dalilnya coba. Udah dapat poinnya. Kalian Iya, udah coba. Ada nggak kalian kata jalan di sudah situ? dapat poinnya. Nggak usah ngatur-ngatur Aduh. kok di sini. Kalian sudah ditebus Yesus dari kutu hukum Faruk, Taurat dengan jalan kata dari si kutuk. mualaf Karena itu Yesus itu nggak ada katanya terkutuk. jalan. Karena Yesus terkutuk tempat dia di neraka. Matius 25:41 udah habis. Berarti yang kalian butuhkan bukan Tuhan tapi tumbal. Berarti si Faruk ini tidak langsung mengatakan kalau si mualaf ini ditanggung sama orang tuanya melalui jalan.
menanggung beban si mualaf. Jadi orang tuanya jadi beban, gitu. Enggak, bukan begini. Gini. Lu memberikan sebuah sampel, ya kan, tentang masalah apa namanya rezeki nih, masalah makan, ya, masalah makan. Ini gue nih, ya kan. Apakah gua ini, ya, nih gua nih, tunggu, dengar dulu, jangan dulu, tunggu dulu, ya kan? Nih gua nih sebabnya gua nih, dengerin, gua nih, manusia nih, Andre, Iya, lu. ya, gua itu melakukan maksiat, gitu, ya, kan gak disukain sama Allah nih, maksiat nih, Iya. ya kan? Nah, terus orang tua gua ini yang membani maksiat gua nih, gitu. Orang tua gua yang menjadi beban, akhirnya orang tua gua yang yang membani dosa gua nih, maksiat gua, gitu. Ah, terus orang tua lu jadi ikutan membebani nggak? menjadi sama nggak seperti kau? Gua gimana? Sekarang jadinya? gini, Nggak, mau tunggu dibebani dulu. apa? Apa? Aduh, ini orang nggak ngerti. Report dia Bang Mualaf Prince. Kena pelanggaran aku. Oh, licik. Makanya dia tadi bolak-balik bilang buka kameranya, sesaat setelah aku buka kamera belakang tadi, aku dapat teguran dari TikTok. Licik kau tadi ya. Licik. Jadi ketika nanti aku buka kamera lagi, di reportnya lagi rungkat komalnya. Licik cara dia. Makanya aku udah gak selera lagi. Dari tadi udah mau kupatahkan dan mau kubuang di sebenarnya. Cuman gak enaknya nanti Bang Andre gantung sama dia. Makanya juga gak mau lagi sama dia. Jangan, nggak apa-apa bang. Kalau kan abang yang tahu, jangan. Kan abang yang ada reportnya di situ. Langsung buang aja seharusnya. Nggak apa-apa. Nggak, cuman dia tuh memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah sampel. Bukan masalah dosa, tapi masalah urusan perut kan begitu. Ini nggak nyambung. Pada saat gua bilang gua maksiat, bingung dia. Kan gua maksiat nih, ya kan? Gak usah Yesus dulu deh. Gua maksiat, gua melakukan maksiat, kan dosa dong. Allah nggak suka dong, ya kan? Nah, apakah kemaksiatan gua ini polisi nangkepnya itu ibu gua, bapak gua? Kan enggak, kan gue dong. Bener nggak Bang Faru? Ya kan? Nah, kenapa kok ini bapak ibu gua yang ditangkap nih? Bapak ibu gua yang dihukum, gitu. Jadi bapak ibu gua yang melakukan maksiat. Ya kan? Nah, sekarang gimana? Pas dikasih contoh kayak begitu, udah kebingungan. Lanjut Bang Faruk, siapa lagi tuh tamunya? Itu hukum negara, bro. Hukum negara. Oke, sekarang ini Chris dari Kristen ya? Kenapa? Oke. Kita lanjut aja seperti temanya. Lanjut aja. Sekarang begini, Yesus itu ibarat katanya terkutuk. Ya nggak masalah bagi kami kalian bilang orang terkutuk. Halo. Buktinya dia kan bangkit. Halo. Halo. Daripada kamu ngomong yang Lanjut Bang Faruk. Lanjut. Satu-satu ngomongnya, satu-satu. Akun Bang Faruk udah ditombak sama tentara Romawi. Halo. Oke. Mualaf nih. Oke, Iya, Jet. mualaf saya. Iya Bang. Gimana Bang? Kenapa suara Siapa? ini? Apa Bang Geger? Gimana Bang Suara Geger? dimentir terus. Jika iblis tak mampu menguasai Yesus, apakah mungkin Yesus sampai ke atas gunung? Loh, Tak itu mungkin. bukan Tapi menguasai, pada itu kenyataannya, mencobai. Tapi Yesus apakah cobaan itu sampai berhasil? ke atas gunung. Makanya, ya, cetek sekali pemikiran. Karena dibawa ke gunung dikuasai. Nah, Sekarang gini. Itu Bang. pola pikir Coba bukan kau seperti ajak cara berpikir. aku. Sekarang ini coba Bang Dendi ajak aku ke tempat yang kau mau. Bisa nggak? Loh, makanya jangan samakan pola pikir manusia dengan pola pikir. Coba
Coba terserah mau kubak kemana, tapi bisa Pemikiran menguasai kan gitu. Jika kamu tak mampu menguasai aku, sejengkal Itu bukan dari analogi, tempatku, bukan analogi yang pas. kita Itu tidak ini bisa merubah tempatku. halnya dalam dosa, Karena bukan kau dalam mampu penguasaan menguasai apa-apa. aku, makanya kamu boleh membawa aku kemana-mana. Ya. Konteksnya apa dulu? Konteksnya apa dulu dibawa? Konteksnya negatif apa positif itu? Harus ada Untuk konteks dong. dicobai oleh iblis. Berhasil nggak cobaan itu? Berhasil nggak? Bang, ada hal yang lebih besar daripada berhasil atau tidak dalam percobaan itu. Ya. Jika saja Yesus Itu bohong, itu jika sama saja saja bohong Yesus- namanya. Jika Itu saja namanya dengar bohong, Bang asumsi Dendi, liar itu. dengar Bang Dendi. Jika saja Yesus menolak diajak oleh iblis ke atas gunung, maka tidak jadi pencobaan itu. Itu lebih hebat daripada Yesus bisa dicobai oleh iblis. Kalau saja Yesus menolak diajak iblis ke atas gunung, maka Yesus tidak diuji, itu lebih hebat. Akan tetapi, meskipun pada ujung-ujungnya kami katakan Yesus menang dalam percobaan, tapi Yesus pernah kalah dan pernah dikuasai oleh iblis hingga dia mau dibawa Nah, sama sekali. Memang Faruk ini pola pikir kayak mana sih itu? Dicobai. Pola pikir cerdas. Ketika dicobai itu berarti berhasil. Bang, menurutmu Abang berani nggak nantang atau mencobai Mike Tyson tanding di atas ring tinju? Itu hal apa dulu? Konteksnya apa dulu? Makanya aku nggak nyambung konteks, nggak paham. Memang nggak paham betul. Itu tinju beda konteksnya. Tinju itu sport, olahraga, bukan masalah dosa. Iya. Ini berdasarkan kekuasaan kan, kemampuan. Ujian itu bukan seperti itu. Apakah Anda berani menantang seorang Mike Tyson tinju di atas ring? Orang bodoh gimana sih, orang bodoh saja pun nggak mungkin menantang seperti itu. Konteksnya itu beda loh. Itu masuk logikamu. Konteksnya beda, konteksnya beda. Bagaimana bisa iblis berani mencoba itu Yesus yang jika Yesus itu Tuhan? Apa Yuk, mungkin yang berani dicobai Yesus kan- mencobai Tuhan? Gimana sih? Gimana konteksnya gimana? Enggak aja. Cuman di Kristen lah Tuhan yang nggak punya harga diri. Yang orang ini Nggak nyambung, analogimu nggak nyambung. Coba Tuhan iblis dicoba dengan iblis apa lagi? memang analogi apaan Tuhan itu? diajak jalan-jalan sampai kayak gunung. Ada. Tuhan main petak umpet sama Adam. Ada. Enggak melawan Di netizen. paha Tuhan Itu ada nggak tertulis nyambung, raja dia sumpah lu. seorang raja. Ada. Apa lagi? Yang enggak aja. Tuhan katanya lapar. Cobaan itu dalam apa? Tuhan bertidur Cobaan itu orang beda-beda. itu. Apalagi Bang Dendi, aku diskusi kurang nyaman ini teman-teman. Di HP yang ini habis akunnya. 5-6 akun habis, rungkat semua. Tinggal HP yang ini. Ini speakernya pecah ini. Oh, makanya pakai satu lagi ya. Oh iya, habis Bang. Di HP yang ini Bang Andre, 5 akunnya habis sudah. Nah, akun besar gue juga habis. Nah, keluar itu, keluar itu. Akun lu keluar yang satu. Bang Faruk, keluar akun yang satu. Nah, sekarang saya tanya nih Bang Dendi. Iblis itu tahu nggak Yesus itu Tuhan apa enggak? Bang Den. Hah? Iblis tahu nggak bahwa Yesus itu Tuhan? Iblis tuh tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan?